Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Manajemen Keuangan. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang suku bunga dan penilaian obligasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hoirunisa. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu penilaian obligasi. Nah, teman-teman, adakah yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan obligasi? Jadi, obligasi merupakan suatu surat utang jangka menengah atau jangka panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi perjanjian antara pihak yang menerbitkan obligasi untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu serta melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi. Nah, ini adalah contoh dari obligasi. Selanjutnya adalah karakteristik obligasi. Obligasi ini memiliki beberapa karakteristik, diantaranya bunga atau kupon, nilai nominal, dan jangka waktu jatuh tempo. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu bunga atau kupon. Di dalam obligasi terdapat bunga atau kupon yang merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemegang obligasi selain dari capital gain. Bunga atau kupon ini diperoleh dari selisih antara harga jual obligasi dengan harga beli obligasi. Nah, di dalam obligasi, bunga ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sistem bunga tetap dan sistem bunga tidak tetap atau sistem bunga pengambang. Sistem bunga tetap merupakan sistem bunga yang pembayarannya itu bersifat periodik, misalnya secara bulanan, secara semester, maupun secara tahunan. Sedangkan sistem bunga tidak tetap atau mengambang itu merupakan sistem bunga yang pembayarannya itu tergantung dari perkembangan suku bunga yang ada di pasar. Selanjutnya yaitu nilai nominal obligasi. Nah, nilai nominal itu merupakan nilai yang tercantum di dalam obligasi dan merupakan nilai yang harus dibayar ketika obligasi tersebut sudah jatuh tempo. Di dalam nilai nominal obligasi itu terdapat coupon rate, yaitu besarnya output tahunan dibagi dengan nilai nominal. Nah, yang terakhir yaitu jangka waktu jatuh tempo. Jangka waktu jatuh tempo dalam obligasi itu sifatnya terbatas, yakni tanggal ketika nilai nominal obligasi harus dilunasi oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi. Biasanya jangka waktu ini sekitar 5 tahun, namun juga tergantung dari kondisi dana dari perusahaan. Oke, materi yang selanjutnya yaitu nilai obligasi dan yield. Nilai obligasi akan berfluktuasi atau mengalami perubahan seiring dengan berjalannya suku bunga yang ada di pasar, juga mengalami perubahan dan pendapatan obligasi yang tetap. Ketika nilai suku bunga di pasar mengalami kenaikan, maka pendapatan obligasi dari sisa umur obligasi itu akan menurun, sehingga nilai obligasi akan berkurang. Begitupun sebaliknya. Untuk menentukan nilai obligasi, maka kita harus mengetahui yang pertama yaitu jangka waktu sisa umur obligasi sampai jatuh tempo. Lalu yang kedua nilai nominal, yang ketiga kupon, dan yang keempat adalah suku bunga di pasar. Oke, ini ada contoh soal yaitu perusahaan global menerbitkan obligasi dengan jangka waktu jatuh tempo yaitu 10 tahun dan nominal sebesar 1 juta dan kupon yang dibayarkan yaitu 80.000. Jika suku bunga di pasar sama dengan kupon rate yaitu 8%, maka berapa nilai obligasinya? Jadi pertama kita harus menentukan nilai sekarang dengan nominal obligasi dengan cara 1 juta dibagi dengan 1 ditambah bunganya yaitu 0,08 tadi dan dipangkatkan dengan 10 yaitu 10 tahun, sehingga hasilnya adalah Rp463.190. Lalu kita harus mencari nilai sekarang anuitas dari kupon obligasi dengan cara 80.000 dikali dengan 1 min 1 per 1 plus 0,08 dipangkatkan 10, sehingga hasilnya adalah 80.000 dikali 6,7101, sehingga hasilnya adalah 536.810, sehingga akan didapatkan nilai obligasi yaitu
sebesar 1 juta. Dengan demikian, maka ketika suku bunga di pasar sama dengan coupon rate, maka nilai obligasi akan sama dengan nominalnya. Namun ketika suku bunga di pasar lebih tinggi daripada coupon rate, maka nilai obligasi akan lebih rendah daripada nilai nominalnya. Begitupun juga dengan sebaliknya. Selanjutnya yaitu jika suku bunga di pasar 1 tahun kemudian naik menjadi 10%, dan untuk sisa umur obligasi yaitu 9 tahun, maka berapa nilai obligasi dari perusahaan global? Jadi kita harus mengetahui nilai sekarang dari nominal obligasi untuk sisa umur obligasi 9 tahun dengan cara 1 juta dibagi dengan 1 ditambah 0,10 diperoleh dari bunga tadi sebesar 10% dan dipangkatkan 9, sehingga hasilnya 1 juta dibagi 2,3579, sehingga hasilnya Rp414.100. Selanjutnya kita mencari nilai sekarang anuitas dari kupon obligasi, yaitu 80.000 dikali 1 min 1 per 1 plus 0,10 dipangkatkan 9, sehingga hasilnya adalah 80.000 dikali 5,759 sama dengan 460.720, sehingga nilai obligasi adalah 414.100 ditambah 460.720 sama dengan 884.820. Itu tadi adalah nilai obligasi. Namun ketika suku bunga di pasar 1 tahun kemudian turun menjadi 6%, maka nilai obligasi untuk perusahaan global untuk sisa umur obligasi selama 9 tahun adalah, kita mencari nilai sekarang dari nominal obligasi, yaitu 1 juta dibagi dengan 1 plus 0,06 karena suku bunganya turun menjadi 6% dan dipangkatkan 9, sehingga hasilnya adalah 1 juta dibagi 1,68 bagi 1,6895 sama dengan 591.890.000. Lalu kita mencari nilai sekarang anuitas dari kupon obligasi, yaitu 80.000 dikali 1 min 1 per 1 plus 0,06 dipangkatkan 9. Hasilnya adalah 80.000 dikali 6,8017 sama dengan 544.140. Sehingga nilai obligasi adalah 591.890 ditambah 544.140 sama dengan 1.136.030. Nah, berdasarkan contoh di atas, maka rumus untuk mencari nilai obligasi adalah C dikali 1 per R dalam kurung 1 min 1 per 1 plus R dipangkatkan T, lalu ditambah di dalam kurung F dibagi 1 plus R dalam kurung dipangkatkan T, dan keterangan tersebut adalah F sama dengan nilai nominal obligasi dan C adalah kupon yang dibayarkan setiap periode, T merupakan jangka waktu jatuh tempo, dan R merupakan suku bunga di pasar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Tri. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwulan Oktaviana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Nisa. Baik, teman-teman, pada poin selanjutnya ialah poin ketiga mengenai resiko suku bunga. Resiko suku bunga adalah resiko yang timbul bagi pemilik obligasi akibat fluktuasi suku bunga di pasar. Besar kecilnya resiko suku bunga tergantung pada seberapa sensitif harga obligasi yang mengalami perubahan akibat suku bunga di pasar. Dalam hal ini dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama ialah jangka waktu jatuh tempo atau time to maturity, dan yang kedua adalah coupon rate. Baik, yang pertama ialah
apabila faktor lainnya tetap dan semakin panjang jangka waktu jatuh tempo, maka semakin besar resiko suku bunga yang didapat. Yang kedua, jika faktor lainnya tetap dan semakin rendah coupon rate, maka semakin besar resiko suku bunga. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dua hal yang mempengaruhi risiko suku bunga adalah panjangnya jangka waktu jatuh tempo dan rendahnya coupon rate. Baik, teman-teman, saya memiliki contoh. Ketika nilai obligasi 1 juta rupiah dengan coupon rate sebesar 10% dan berkisar jangka waktu jatuh tempo 1 tahun hingga 30 tahun. Jika suku bunga di pasar mengalami perubahan, maka nilai obligasi juga mengalami perubahan, sebagaimana telah saya gambarkan pada kurva dan tabel berikut. Jika pada 1 tahun, jika suku bunga mengalami kenaikan 20%, maka nilai obligasi turun menjadi Rp916.670. Sedangkan jika suku bunga mengalami penurunan sebesar 5%, maka nilai obligasi akan naik sebesar Rp1.047.620. Dan ketika berkisaran jangka waktu jatuh tempo sebesar 30 tahun, maka ketika suku bunga naik 20%, nilai obligasi turun sebesar Rp502.110. Dan ketika nilai suku bunga obligasi mengalami penurunan 5%, maka nilai obligasi akan naik sebesar Rp1.768.620. Jadi, teman-teman, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar jangka waktu jatuh tempo, maka semakin besar resiko suku bunga yang didapat. Dan apabila semakin pendek jangka waktu jatuh tempo, maka semakin rendah suku bunga yang didapat. Resiko suku bunga yang didapat, mohon maaf. Baik, poin selanjutnya, poin keempat mengenai menentukan yield to maturity dengan metode coba-coba. Sebelumnya, sering kita ketahui mengenai nilai obligasi, coupon rate, dan maupun resiko suku bunga. Namun, kita sering melupakan atau sering tidak memperhatikan mengenai keuntungan pada jangka waktu tertentu atau yield to maturity. Baik, teman-teman, di sini saya memiliki satu contoh soal, yaitu ketika Anda ditawarkan nilai obligasi sebesar 1 juta rupiah dengan nominal 1 juta rupiah, coupon rate sebesar 8%, dan jangka waktu 6 tahun. Dan broker menawarkan harga obligasi sebesar Rp955.140. Baik, kita bisa memasukkan atau dalam formula rumus sebagaimana berikut. Ketika harga obligasi sama dengan kupon tahunan dikalikan 1-1 per 1 kali R 1 plus R kali 6 dibagi 1 plus nominal obligasi dibagi 1 plus 1 dikalikan 6 atau jangka waktu jatuh tempo. Ketika kita mencoba R atau yield to maturity dengan suatu nilai, dan saya mencoba dengan nilai 10%, maka kita akan menemukan nilai harga obligasi sebesar 912.000 sekian. Dan ini tidak seimbang dengan harga yang ditawarkan oleh broker. Maka dari itu kita mencari nilai yang R-nya itu bisa seimbang dengan harga broker yang ditawarkan. Saya menemukan R sebesar 8,38%. Selain itu, kita juga dapat menghitung dengan current yield, yaitu dengan
Kupon tahunan dibagi harga obligasi, yaitu Rp80.000 dibagi sebesar Rp955.140, maka menghasilkan 8,38%. Baik, poin selanjutnya adalah poin ke B, yaitu peringkat obligasi. Salah satu bentuk bahan pertimbangan para investor sebelum menanamkan atau menerbitkan obligasi pada suatu perusahaan adalah dengan melihat informasi mengenai peringkat obligasi. Peringkat obligasi ini dibuat dan diterbitkan oleh creditworthiness perusahaan penerbitan obligasi. Penting untuk mengetahui peringkat obligasi, karena peringkat obligasi adalah sebuah tanda di mana perusahaan sudah mampukah memenuhi kewajiban untuk hak-hak investor, baik dalam penentuan suku bunga maupun dalam nominal obligasi. Jadi, sebelum kita menanamkan atau menerbitkan obligasi pada suatu perusahaan, sebaiknya kita melihat peringkat obligasi suatu perusahaan tersebut. Apakah layak dan tidak layaknya kita menerbitkan obligasi pada suatu perusahaan tersebut? Selanjutnya ialah macam-macam obligasi. Macam-macam obligasi ada 4. Yang pertama, obligasi pemerintah. Yang kedua, zero coupon bonds. Yang ketiga, yaitu obligasi dengan suku bunga mengambang. Yang keempat ialah pasar obligasi. Baik, teman-teman, untuk lebih lanjutnya atau untuk lebih detailnya mengenai macam-macam obligasi ini, kita bisa menyimak video selanjutnya yang akan dibawakan oleh Saudara Wisnu. Dari sekian presentasi saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indonesia. Di video kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Tri mengenai zero coupon bonds. Pada slide PPT tersebut diketahui bahwa zero coupon bonds yaitu obligasi yang tidak membayar kupon sama sekali dan harus dikeluarkan dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai nominalnya. Pada contoh zero coupon bonds ini, penerbit zero coupon bonds mengambang biaya bunga tetap tahun sekalipun tidak ada bunga yang sesungguhnya dibayar. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemegang obligasi, yaitu harus membayar pajak atas bunga setiap tahun sekalipun tidak ada bunga sesungguhnya diterima. Cara menghitungnya yaitu bunga yang harus dibebankan atas dasar stress line adalah total dari stress line interest expense, yaitu 503.000 dibagi dengan 5 tahunnya, yaitu Rp 1.600.000 per tahun. Dengan cara menghitung nilai obligasi pada setiap awal tahun, nilainya adalah Rp 1 juta dibagi dengan 1,15 pangkat 4 menjadi Rp 572.000, dan setelah 2 tahun sisa umur obligasi tinggal 3 tahun, sehingga nilai obligasi akan menjadi Rp 1 juta dibagi dengan 1,15 pangkat 3 menjadi 658.000 dan seterusnya. Dengan demikian secara implisit biaya pada tahun ke-1 yang harus dibebankan pada penerbit obligasi Rp 75.000 dan pemegang obligasi yang harus dibayar pajak atas pendapatan bunga Rp 75.000 tersebut. Sekarang kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu obligasi dan bunga mengambang. Sampai saat ini obligasi yang dibahas adalah obligasi dengan suku bunga tetap. Dengan obligasi suku bunga mengambang, besarnya kupon yang dibayarkan disesuaikan dengan perkembangan suku bunga di pasar. Ditinjau dari sudut pandang perusahaan penerbit obligasi, dan bunga mengambang memiliki keuntungan dibandingkan dengan obligasi suku bunga tetap. Jika suku bunga pasar mengalami penurunan dan akan mempunyai dampak menurunkan jika suku bunga di pasar meningkat. Obligasi dengan suku bunga mengambang memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, pemegang saham mempunyai hak untuk mengeluarkan obligasinya dengan nilai nominalnya pada saat pembayaran setelah beberapa waktu yang disebut put provision. Yang kedua adalah besar kupon rate mempunyai batas minimum dan maksimum.
Sekarang kita beralih ke slide pasar obligasi. Di slide proses transaksi bursa, investor dapat membeli atau menjual obligasi di pasar sekunder. Perdagangan obligasi di bursa dilakukan menggunakan sistem transaksi yang ada di Bursa Efek Indonesia, yaitu Fixed Income Trading System atau FITS, melalui anggota bursa yang telah memasang sistem tersebut. Investor yang ingin membeli atau menjual obligasi bursa terlebih dahulu harus menghubungi anggota bursa yang memiliki sistem FTIS. Setelah membuka rekening efek ditinjau dari bursa, investor dapat menyampaikan order atau jual melalui anggota bursa yang dipilih. Selanjutnya anggota bursa akan meneruskan order investor tersebut ke dalam sistem FTIS. Transaksi terjadi apabila terdapat penawaran jual atau beli pada harga yang sesuai. Sekarang kita beralih ke slide proses transaksi obligasi. Agen penjual. Agen penjual adalah perusahaan atau bank perusahaan efek yang ditunjuk melakukan penjualan obligasi kepada investor. Pada saat penerbitan obligasi baik oleh perusahaan maupun pemerintah yang disebut pasar perdana. Selain melalui anggota bursa secara langsung, investor dapat menyampaikan order beli atau jual obligasi ke sistem transaksi bursa melalui agen penjualan ke anggota bursa untuk kemudian diteruskan ke sistem transaksi bursa yang saya jelaskan pertama tadi. Sekarang kita beralih ke inflasi dan suku bunga. Pada real versus nominate rate, suku bunga real adalah suku bunga yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi, sedangkan nominal interest rate adalah suku bunga yang belum disesuaikan dengan tingkat inflasi. Raise interest rate sama dengan nominal interest rate dikurangi inflation rate. Sekian presentasi video saya, dilanjutkan oleh Mbak Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alfi Safira Fitri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Wisnu Firmansyah. Untuk materi selanjutnya adalah mengenai Fisher Effect. Fisher Effect merupakan suatu teori yang pertama kali dikemukakan oleh ekonom Irving Fisher, di mana teori ini menjelaskan mengenai hubungan antara nominal return, real return, dan juga tingkat inflasi. Teori ini menjelaskan bahwa tingkat suku bunga real sama dengan tingkat suku bunga nominal yang dikurangi dengan tingkat inflasi yang diharapkan. Sehingga suku bunga real akan mengalami penurunan karena adanya tingkat inflasi yang meningkat, kecuali ketika terdapat suku bunga nominal yang naik pada tingkatan yang sama dengan tingkat inflasi. Suku bunga real atau real interest rate merupakan suku bunga yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi. Berbeda dengan suku bunga nominal atau nominal interest rate adalah suku bunga yang belum disesuaikan dengan tingkat inflasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa real interest rate sama dengan nominal interest rate dikurangi dengan inflation rate. Menurut teori ini, besarnya suku bunga real pada semua negara itu sama akibat adanya tindakan arbitrase yang dilakukan oleh para investor. Ketika terdapat suatu negara dengan tingkat suku bunga real yang lebih tinggi, maka investor akan tertarik melakukan investasi pada mata uang negara tersebut. Sehingga pada gilirannya, suku bunga akan terdorong turun dan menyamai tingkat suku bunga yang berlaku di negara lain. Di sisi lain, unsur tingkat suku bunga nominal yang berasal dari tingkat inflasi akan berubah sesuai dengan inflasi yang berlaku. Sehingga untuk mengatasi adanya penurunan nilai mata uang, maka investor akan meminta adanya kompensasi atas terjadinya suatu inflasi. Dapat kita lihat pada slide PPT di atas bahwa
Fisher Effect juga menjelaskan mengenai hubungan antara nominal rate, real rate, dan juga tingkat inflasi pada sebuah rumus 1 plus R besar sama dengan 1 plus R kecil dikali 1 plus B kecil, di mana R besar sebagai nominal rate, R kecil sebagai real rate, dan juga B kecil sebagai tingkat inflasi. Oke, kita misalkan ketika R besar nilainya 15,5% dan B kecil nilainya 5%, maka kita hitung berapa R kecil atau real rate-nya. Kita menggunakan rumus seperti yang saya katakan tadi, 1 plus R besar sama dengan 1 plus R kecil dikali 1 plus B kecil. Kemudian kita masukkan nilainya, 1 plus 0,11550 sama dengan 1 plus R kecil kali 1 plus 0,05. Kemudian untuk nilai 1 plus R kecil kita pindahkan ruas ke sisi kanan, menjadi 1 plus R kecil sama dengan 1,11550 dibagi 1,05. Kemudian 1 plus R kecil sama dengan 1,10 dan kita peroleh R kecil atau real rate-nya sebesar 10%. Model dari Fisher Effect ini ketika disusun kembali akan diperoleh rumus baru yang berupa R besar sama dengan R kecil ditambah B kecil ditambah R kecil dikali B kecil. Yang artinya bahwa nominal rate itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah R kecil sebagai real rate atas investasi, B kecil sebagai kompensasi atas menurunnya nilai mata uang yang diinvestasikan akibat inflasi, dan R kecil dikali B kecil atas kompensasi menurunnya nilai daya beli pendapatan yang diperoleh dari investasi akibat inflasi. Komponen yang ketiga ini memiliki sifat yang kecil dan sering diabaikan, sehingga dapat dikatakan bahwa nominal rate itu hanya terdiri dari 2 komponen, yakni adalah real rate ditambah dengan tingkat inflasi. Kemudian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi yield obligasi, yaitu adalah struktur suku bunga. Apa sih yang dinamakan dengan struktur suku bunga itu? Struktur suku bunga merupakan hubungan antara suku bunga jangka panjang dengan suku bunga jangka pendek, di mana struktur suku bunga terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah suku bunga real, yang kedua adalah tingkat inflasi, dan yang ketiga adalah resiko suku bunga. Yang pertama adalah suku bunga real. Suku bunga real merupakan komponen utama yang mempengaruhi suku bunga setiap surat utang tanpa memperhatikan adanya jangka waktu jatuh tempo. Ketika suku bunga real mengalami peningkatan, maka akan secara otomatis suku bunga real setiap surat utang juga akan mengalami peningkatan. Kemudian yang kedua adalah tingkat inflasi. Prospek inflasi di masa yang akan datang sangat mempengaruhi naik turunnya suku bunga. Seorang investor yang akan meminjamkan uang mereka dalam berbagai jangka waktu mengetahui bahwa terjadinya inflasi dapat menurunkan nilai mata uang yang akan mereka terima ketika uang yang mereka pinjamkan telah jatuh tempo. Sehingga untuk mengatasi adanya kerugian, maka investor akan meminta adanya kompensasi dalam bentuk suku bunga nominal yang lebih tinggi, di mana kompensasi ini dikenal dengan nama interest premium. Jika seorang investor meyakini bahwa investasi di masa yang akan datang mengalami peningkatan, maka suku bunga nominal jangka panjang akan lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga nominal jangka pendek. Demikian sebaliknya, ketika seorang investor yakin bahwa akan terjadi penurunan pada tingkat inflasi di masa yang akan datang, maka suku bunga nominal jangka panjang juga akan lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga nominal jangka pendek. Kemudian komponen yang ketiga adalah mengenai resiko suku bunga. Seperti yang telah dijelaskan bahwa obligasi jangka panjang juga akan memiliki resiko kerugian yang lebih besar akibat adanya perubahan suku bunga dibandingkan dengan obligasi jangka pendek. Sehingga untuk mengatasi adanya kerugian tersebut, maka investor akan meminta adanya kompensasi dalam bentuk suku bunga nominal yang lebih tinggi, di mana kompensasi ini dikenal dengan nama interest rate risk premium. Semakin lama jangka waktu jatuh tempo, maka akan semakin besar pula resiko suku bunga yang akan diperoleh dan disertai dengan meningkatnya premi resiko suku bunga. Akan tetapi, ketika terdapat kenaikan resiko suku bunga pada tingkat yang menurun, demikian juga akan terjadi pada premi resiko suku bunga. Pada dasarnya, struktur suku bunga itu terdiri dari 2 bentuk yang mencerminkan kombinasi pengaruh antara suku bunga real, premi inflasi, dan juga premi resiko suku bunga. Oke, kita lihat pada slide PPT di atas. Untuk bentuk yang pertama adalah upward sloping term structure atau slope yang meningkat, di mana pada bentuk ini menunjukkan mengenai bagaimana tingkat inflasi naik secara gradual dan bersamaan dengan itu premi resiko suku bunga juga akan naik pada tingkat yang menurun. Kemudian bentuk yang kedua adalah downward sloping term structure atau slope yang menurun, di mana pada bentuk ini menunjukkan harapan bahwa inflasi di masa yang akan datang akan mengalami penurunan, di mana penurunan tersebut akan cukup untuk menutupi adanya premi resiko suku bunga.
Oke, itu tadi penjelasan materi dari kelompok 8 mengenai suku bunga dan penilaian obligasi. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi